sebelumnya kami dari keluarga besar Dani Cahyani Official mengucapkan selamat hari jadi Indonesia yang ke-76. Semoga selalu jaya dan pandemi ini cepat berlalu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, kamu pakai baju merah putih juga nih. Nah, ini dalam rangka masih itu ya, kemerdekaan. Jadi kita pakainya pakai merah putih karena kita suatu bentuk bentuk kita menghormati Indonesia. Jadi kita pakai baju merah putih yang masih kemerdekaan gitu. Dulu waktu masih kecil masih banyak lomba-lomba. Kalau sekarang karena pandemi juga jadi kita dibatasi ya, nggak ada lomba-lomba, nggak ada apa. Padahal kalau waktu aku masih kecil dulu ada lomba makan kerupuk, ada lomba panjat pinang. Kalau dulu di tempat kamu apa yang paling digemari di tempat saya waktu kecil itu lomba panjat pinang, karena di situ banyak hadiah-hadiahnya. Karena terus bukan melihat hadiah dan sebagainya sih, tapi itu untuk wujud perjuangan mendapatkannya itu perlu proses dan perlu perjuangan. Kalau aku dulu ikutnya cuma makan kerupuk karena dulu nggak boleh ikut yang macam-macam. Jadinya aku ikutnya cuma lomba kerupuk, itu pun kalah. Kalau menang aku lomba itu pentas seni. Kalau pentas seni aku ada masih berbau-bau kemenangan gitu. Tapi kalau lomba-lomba yang lain enggak. Lah, waktu pas acara yang sebelumnya kita udah kasih jawaban atas pertanyaan dari saudara-saudara kita ya. Dan di part yang sebelumnya juga kita udah punya janji kalau kita mau kupas tuntas prosesnya, perjalanannya dari lagu-lagu aku, yang lagu pertama, lagu kedua, dan lagu yang ketiga. Karena kita masih 3 lagu, kembali lagi ora popo, alon-alon asal kelakon. Janji kita mau kita penuhi nih ya, untuk mengupas tuntas. Sekarang ini yang di acara hari ini kita kupas dulu ya lagu yang pertama ya, lagu Pisah, yang berjudul Pisah. Dari mana lagu itu aku dapet, penciptanya siapa, proses rekamannya seperti apa, pembuatan video klipnya seperti apa. Kalau bagi saya pembuatan seperti itu tuh emang benar-benar gimana ya, sangat memuaskan ya. Tapi mungkin saya juga masih harus belajar, kita juga masih harus selalu belajar dan terus belajar untuk lebih membuat maju lagi, lebih baik lagi dalam karya-karya yang nantinya akan dipersembahkan dari kami untuk kalian semua. Mulai dari yang pertama, lagu yang berjudul Pisah. Pisah itu awalnya aku dapat lagu Pisah itu dari saudaraku ya, dari sahabatku, dari saudaraku, Mas Taufik. Ya, Mas Taufik. Tapi awal mulanya kita itu pada saat itu endorse ya. Bentar, kita kenal sama Mas Taufik itu, kita ceritain yang detail sayang. Jadi saya bisa menyanyikan lagu Pisah itu karena lagu Pisah memang bukan lagu dari saya, bukan punya saya atau juga punya suami saya, tapi lagu itu punyanya Mas Taufik, yang mengarang Mas Taufik,
yang menciptakan ya Mas Taufik. Mas Taufik itu biasa kita panggil Mas Otem. Halo Mas Otem yang sekarang lagi berada di Kalimantan. Semoga kita sehat selalu ya, walaupun jaraknya berjauhan gitu. Nah, awal mula aku kenal sama Mas Otem atau Mas Taufik itu dari kita endorse apa? Endorse KJB TV. Mungkin kalau untuk masyarakat Wonosobo sudah banyak yang mengenal ya KJB TV itu gitu. Nah, kita endorse KJB TV karena pada saat itu juga Mas Otem termasuk keluarga kru dari KJB TV gitu. Kita endorse, setelah endorse karena saya sama suami saya punya prinsip kalau kita punya kenalan baru berarti itu adalah sahabat kita, berarti itu adalah saudara kita, buat nambah saudara, buat nambah teman. Jadi kita setelah acara endorse itu kita malah saling komunikasinya intens ya, lebih intens. Entah itu mereka keluarga besar dari KJB main ke sini ataupun kita yang main ke sana atau kita janjian sekedar ngopi gitu. Pada suatu hari Mas Otem ngasih lihat lagunya, ngasih lihat karangannya ke aku. Mbak, aku punya lagu loh. Itu karena Mas Otem juga tahu kalau aku tuh suka nyanyi gitu. Padahal suaraku juga nggak bagus-bagus amat ya sayang. Tetap bagus aja. Itu bagi suami saya gitu. Beliaunya tahu kalau aku tuh suka menyanyi. Nah terus beliau kasih deh lagu itu, Mbak aku punya lagu loh. Terus gitu. lirik-liriknya dikasih lihat. Ini liriknya gitu. Oh ya mas, terus aku baca, terus aku lihat, aku dengerin, kok bagus gitu. Betul, sudah ada aransemennya ya waktu itu ya. Itu sudah jadi aransemennya, pokoknya udah jadi. Jadi kalau misalkan aku mau menyanyikan itu tinggal menyanyi aja gitu. Terus aku bilang sama Mas Taufik itu, Mas gimana kalau lagunya aku nyanyiin gitu sambil guyon. Mas tak nyanyi ke ya lagunya gitu. Terus dengan monggo, dengan lapang dada, Mas Taufik nggak apa-apa mbak silahkan gitu. Akhirnya aku bilang serius loh sama suamiku, ya minta izin lah, karena kan saya pribadi walaupun bocahin dablek tapi saya punya prinsip kalau saya mau melakukan sesuatu hal, mau apapun itu saya pasti selalu izin ke suami. Andai kata suami bilang tidak, saya nggak kan yang Allahu Akbar Oke, kembali lagi ya, karena barusan kita break dulu sebentar karena menghormati azan. Jadi kita break. Lalu kita terusin lagi ya sayang. Lagi. Tadi kita udah bahas sampai izin. Aku udah izin sama suamiku. Oke, langsung kita berangkat ke perekaman. Ke tempat rekaman. Kebetulan kita udah biasa rekaman, udah kenal. Kita pilih di Ruli Kasih, di tempat Mas Ruli. Nanti IG-nya di bawah ini ya, RK Musik Wonosobo. Halo Mas Ruli, makasih ya sampai detik ini udah mau ngomong aku, ngomong suamiku. Support terus pokoknya. Support kita berdua, terima kasih sekali. Nanti di lain waktu kita undang Mas Ruli untuk kesini ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Ruli. Yang jelas Mas Ruli itu orangnya galak. Enggak galak, maksudnya disiplin. Disiplin sama aku tuh disiplin. Aku sukanya itu. Jadi beliau itu enggak
kalau memang aku salah ya dia bilang Mbak kamu salah gitu. Kalau Mbak harus gini gitu. Jadi aku sukanya itu di situ gitu. Suka nggak cinta lo ya, nggak cinta. Cintaku hanya padamu, Pret. Nah, setelah itu kita ke Mas Ruli. Mas, gimana? Ini aku mau nyanyiin lagu gitu, tapi aku bukan cover. Terus sama Mas Ruli dicek dulu. Mas Ruli emang seperti itu. Jadi bukan harus aku gini-gini terus dia iya Mbak, enggak, iya Mbak. Kalau memang buat aku kurang bagus, dia juga bilang jangan Mbak, enggak Mbak, dia pasti seperti itu. Ya itu kembali lagi Mas Ruli itu orangnya disiplin dalam arti dia nggak melihat saya terus melihat suami saya yang di situ. Yang penting kita menghormati, saling menghormati. Tapi kalau pada saat kita terjun di rekaman itu ya udah saya kan juga kurang tahu, kurang paham. Yang lebih paham kan beliau. Jadi ya mau nggak mau memang harus seperti itu. Beliau selalu Mbak ini agak sedikit gini Mbak gini, itu memang seperti itu, disiplin. Terus Mas Ruli udah dengerin ya? Dengerin terus terus dibikin musik bla 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 bla. Terus rekaman juga nggak satu kali dan sebagainya ya, berkali-kali itu nunggu ya benar-benar hasilnya yang bagus seperti itu ya, semaksimal mungkin kita sama Mas Ruli lah kita bikin maksudnya lagunya kita dibikin lebih lebih itu lagi ya, ditambahin lah sedikit-sedikit, tambahin saksofon apa gitu. Terus setelah itu Mas Ruli jadi, terus kita ke Mas Otem lagi. Mas ini seperti apa? Memang kita selalu komunikasi, sharing selalu. Kalau Mas Otem kurang atau aku kurang gitu, nanti ke Mas Ruli. Nanti Mas Ruli, oh Mbak kurang gitu. Pokoknya kita selalu saling mengisi, nggak ada. Ya yang saya harapkan sih nggak ada sianida di antara kita semua gitu. Sianida apa? Terus udah jadi lagi, Mas Otem ada ide lagi misalkan. Ide lagi apa? Bilang ke Mas Ruli. Mas Ruli juga, ya udah nggak apa-apa misalkan memang kurang kurang apa ditambahin lagi. Akhirnya jadi lagu itu, musiknya jadi. Biasa dong sayang. Terus ke proses selanjutnya. Prosesnya seperti apa coba? Prosesnya itu tidak seperti yang kita bayangkan yang indah-indah gitu. Karena juga bikin video klip, kita juga baru pertama ya. Misalkan kan juga baru awam, perlu masukan dari teman-teman semua, saudara-saudara semua gitu. Gitulah. Terus habis itu kita ya diskusi masalah mau bikin klipnya itu dulu ya. Nah itu ya bikin video klip itu, terus kebetulan dari kita disupport sepenuhnya oleh dari KJB TV itu, dari entah itu talentnya, kameramen, juga bikin cerita. Sayang sebentar, lihatnya sana dong, lihat kamera, nggak lihat aku, nanti kamu selalu terpesona terus sama aku. Sayangku iki yang walk away, cintaku iki. Kalau Brevul memang terpesona. Lihatnya itu dong kamera. Jangan lihat aku terus. Aku sih senang-senang aja dilihatin, cuman rada nanti kan jadinya gimana gitu, enggak deng. Ya itu, terus kita bikin cerita. Setelah itu bikin cerita, bikin video klip. Buat klipnya itu seperti apa gitu. Terus ya tidak seperti air mengalir memang. Inilah yang ginilah. Tapi nggak apa-apa, memang kita di situ gini-gininya itu bukan gini yang terus ayal-ayalan itu enggak, cuman saling ngisi aja. Oh Mbak yang itu kurang gini, oh yang itu kurang gini gitu. Nah pas sekali bikin video klipnya itu kita memang didukung penuh full sama kru KJB TV. Alhamdulillah, terima kasih sekali untuk KJB TV yang sampai detik ini juga masih selalu mendukung kami, masih selalu support kami.
Semoga kita selalu bareng ya. Tidak ada sianida di antara kita. Kok sianida terus ya sih disebut. Terus setelah itu, sebelum kita bikin klip yang benar, itu dari kru KJB, Mbak, yuk kita nyoba yuk sambil kita main jalan-jalan kemana, kita nyobalah ambil klip gitu. Cuma nyoba aja dulu gitu. Aku pikir iya kali ya. Memang kalau pas waktu aku ngambil klip gitu, memang aku udah lumayan nggak nervous banget gitu. Cuman ya walaupun ya bingung sih ya. Bingung dulu nggak kalau yang untuk ngambil video klip aku memang udah nggak begitu nervous karena udah dari kecil ya, walaupun cuman ya salah gitu ambil video gitu, memang aku dari kecil diajarkan sama almarhum papa gitu, disuruh nyanyi, disuruh diambil nanti di video gitu. Cuman kalau untuk video klip yang original itu memang aku belum pernah, makanya perdana, makanya ya udahlah, ayo kita nyoba yuk. Akhirnya kita itu ya, kita main ke jalan-jalan lah gitu, masih di sekitar area rumah aja, karena kebetulan kita tinggalnya di Wonosobo gitu, jadi kita ambil view di Wonosobo. Halo masyarakat Wonosobo, tetap dukung kami juga, tetap support kami ya. Terus setelah itu kita bikin ke sana ya, kita cuman karena hanya ngopi apa gitu. Habis itu yuk ambil gitu, kita latihan gitu. Nah, udah latihan, setelah latihan dievaluasi lah. kurang seperti apa, kurang lemes apa gimana gitu. Kebetulan kan kalau saya kan di depan kamera masih nervous gitu, jadinya masih rada parno gimana gitu, karena belum pernah ya ambil video jarang. jarang. Nah udah kita ambil, kita buat evaluasi, kita buat belajar, oh seperti ini loh, gini ya. Setelah itu terus kita atur waktu lagi untuk kita benar-benar bikin video klip yang sebenarnya. Pas banget, emang waktu itu aku pengen gimana kalau kita ambil klipnya itu di luar kota ya, sambil jalan-jalan lah ya. Intinya setiap kali kita ambil klip itu memang kita nggak pernah budget, kita nggak pernah nentuin harus deadline waktu kita, enggak. Memang ya kadang misalkan kita jalan-jalan kemana gitu, terus kok ada tempat bagus yuk kita ambil gitu, cuman kayak gitu aja gitu. Terus aku sama suamiku coba ngobrol sama kru KJB, besok kalau ngambil yang pisah kita keluar kota yuk gitu. Terus akhirnya mereka pun juga ya nggak apa-apa, oke lah Mbak, kita atur aja mau kapan gitu. Nah, setelah itu terus alhamdulillah juga waktunya pas klop, suami saya juga pas lagi nggak ada kerjaan, terus dari kru KJB juga lagi longgar waktu. Akhirnya kita nentuin lah kita berangkat. Berangkat itu biasa, apalagi aku ya perempuan, rempong. Setelah kita janjian, besok kita berangkat jam 6 ya, tapi tekan gone nggak mungkin jam 6, pasti mulur. Karena kita juga belum sarapan, belum apa gitu. Akhirnya ya udah yuk kita sarapan dulu. Nah, sebelum kita berangkat itu kita sarapan dulu. Kita sarapan dulu. Oh ya, itu juga sebelum itu kita rempong dulu. Karena kan saya kan punya mobil satu, krunya banyak. Aduh, gimana ini? Kita juga kan budget biaya juga gitu. Gimana nih berangkatnya gitu, karena banyak orang. Nggak mungkin lah kalau kendaraan satu gitu.
Alhamdulillah. Terima kasih juga buat Mas Fendi yang dan sudah keluarga dari temen suami aku itu, Mas Fendi, teman kantor itu yang selalu support kita, selalu dukung kita juga. Udah santai aja sana, bawa aja mobilnya aku yang satu kalau kurang mobil. Wah, seneng ya, dapat mobil gratis. Terus akhirnya kita difasilitas sama Mas Fendi. Makasih ya Mas Fendi sama keluarga. Terus setelah itu kita habis udah janjian jam 6, kita berangkat yang enggak jam 6. Yang harusnya jam 6, janjiannya jam 6, kita nggak berangkat jam 6. Setelah itu kita nggak berangkat jam 6, kita kan kebetulan kan masih pagi juga belum pada sarapan. Yuk kita sarapan dulu. Sarapannya iklan. Enggak sih, sarapannya pas juga di tempat saudara saya. Kita sarapannya milih yang cepat biar waktunya juga kita emang mau berangkat pagi, ternyata kita ngumpul udah agak siang ya. Jadi kita cari makannya yang cepet gitu. Akhirnya kita pilih makan. Kita makan di Soto Semarang Pak Lis. Pasti yang di Wonosobo pada udah tahu kan, Soto Semarang Pak Lis. Yang jelas harganya terjangkau, yang jelas juga rasanya nggak mungkin nggak enak, pasti enak. Terus yang nomor satu itu pelayanannya itu ramah. Ini nggak endorse loh ya. Nah terus setelah kita makan ya itu kita milih yang cepet. Setelah makan, di pas makannya itu juga ada kerempongan. Apa? Yang satu itu nggak biasa sarapan. Yang satu mau ke belakang dulu. Yang satu bla 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 bla. Nah udah setelah itu ya nggak apa-apa sih, emang kita menikmati, anggapkan kita ya wes guyon. Akhirnya wah cekakakan. Nah setelah selesai makan udah jam 8 ya itu. Akhirnya ayo kita berangkat. Berangkatlah wes. Nanti dulu pas pada saat mau berangkat itu ada yang kelayu juga. Oh iya. Kan. Kebetulan kan sekolah juga jadi ada yang minta ikut. Nah, padahal kan sekolah. Jadi maaf ya kita tinggal dulu. Nanti kan kita kalau nggak sekolah, kalau libur sekolah, waktu itu kan belum ada Covid ya. Covid awalan sih tapi belum begitu. Di sini belum ada itu. Terus libur kan belum libur sekolah, belum libur ngaji. Kalau libur sekolah, libur ngaji baru kalau mau ikut kemana-mana sip pasti diajak gitu. Setelah itu kita berangkat bos. Berangkat itu emang kita niatnya itu juga jalan-jalan, nggak harus kita matok jam segini harus ambil klip yang gini enggak. Jadi kita jalan dengan santai, yang penting kita nyaman lah di perjalanan, nggak ngebut, nggak apa, jadi kan buat keselamatan semuanya juga, nggak bahaya juga gitu. Terus habis itu sampai kita kan aku belum cerita ya, aku memang milih di luar kota. Itu kebetulan di Semarang, aku pengen kita ambil di Semarang gitu. Akhirnya kita udah sampai Semarang jam 11. Wah, lagi panas-panasnya. Gimana ini sampai sini kita mau mulai dari apa gitu. Mau mulai dari mana kita nggak kita rencanakan dalam arti yang sekarang jam segini harus ambil di sini kita enggak. Kita fleksibel aja. Kalau kita ke sana pas bisa diambil ya oke. Kalau enggak ya udah pilih tempat lain gitu. Terus akhirnya sampai sana kita pilih tempat yaitu Sampokong ya. Kita ke Sampokong. Ke sana wah, pas panas-panasnya kita ke sana. Ambillah klip. Kita nggak masuk semua sih, cuman kita bertiga aja karena panas juga maklum ya. Wong Wonosobo sing kotanya kota dingin langsung ke Semarang yang panas. Wah, kan kepanasan. Terus habis itu kita ambil cuman 1 jam, cepat banget 1 jam kita ambil di sana. Terus setelah itu kita keluar, kita sharing
habis di sharing itu kita rempong lagi. Rempongnya itu kita sharingnya nggak terus di tempat meja gitu, itu nggak, di tempat parkiran. Tempat parkiran, ada yang duduk di trotoar, ada yang duduk di pokoknya ini gimana, habis ini kita kemana lagi, Wah. Terus aku pikir kayaknya habis kepanasan, capek, Udah siang juga, gimana kalau kita ke penginapan dulu gitu, kita ke hotel dulu gimana gitu. Aku pikir seperti itu. Terus aku nawarin ke kru KJP, gimana kalau istirahat dulu, nanti setelah istirahat kita lanjut lagi. Pede banget kita ya. Kita berangkat kita lihat lagi di jam loh. Kita check in itu harusnya masuk itu jam 2 apa jam 1? Jam 1. Sedangkan itu belum jam 1. Ya masa kita mau ke trotoar mau nunggu, kan nggak mungkin gitu. Terus dari kru KJP salah satu ada yang tanya sama aku, Mbak, kira-kira ada tempat lagi nggak selain sini? Terus aku mikir, oh iya ya Mas, sambil nunggu kita bisa masuk ke hotel, udah pas masuk jamnya check in, kita ambil lagi aja ya di tempat lain selain sini. Oke, nggak apa-apa, nanti kan sambil nunggu waktu kita masuk kita check in gitu. Akhirnya kita muter lagi. Nah, aku ganti baju dong, dan ganti bajunya nggak kayak ganti bajunya itu aku cukup di mobil. Aku emang dari dulu kayak gitu sih, nggak begitu itu. Aku ganti baju. Kira-kira nanti yang pas bajunya apa ya kalau aku ambil di lain tempat lagi. Udah kayak gitu kita sharing lagi. Kemana ya kita kira-kira gitu. Akhirnya yuk kita ke Lawang Sewu aja yuk, aku gitu. Kayaknya asik. Akhirnya kita cus ke Lawang Sewu. Sampailah di Lawang Sewu. Sampailah di sana. Aku beli karcis masuk. Nah, ternyata memang aturan di sana aturan yang baru itu emang nggak boleh ambil di dalam gitu. Kita boleh ambil cuman di luar aja gitu. Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa. Kita kan emang ambil apa ya? Ambil videonya itu emang kita nggak harus memaksakan harus di situ, harus nggak. Terus ada lagi salah satu kru dari KJP, nggak apa-apa di luar kan nggak apa-apa, yang penting kita kan masih ambil daerah situ. Lagian juga kita izin lagi, boleh kalau di luar boleh nggak, ternyata boleh, yang penting jangan di dalam gitu. Akhirnya ya udah kita ambil di luar. Di luar rempong lagi, milih view yang bagus. Iya sih, itu pasti. Rempongnya banget itu apa, aku itu diulang-ulang sama suamiku, yang suruh mesra gini, yang suruh gini, itu diulang-ulang sampai dicontohin juga. Sampai dicontohin sama kru KJP gitu. Gini loh Mbak yang mesra gitu. Ya emang sih aku sama dia ya mesra, tapi kan disuruh di depan kamera yang disuruh gini kan suamiku gugup gitu loh, rada gugup dia. Nah udah kayak gitu, aku udah bagus nih jalan sama suamiku, ya enggak gitu. Ternyata di belakang ada orang bocor. Akhirnya nggak jadi. Wah, emang kayak gitu ya ternyata. Kalau ambil video klip itu ternyata nggak semudah yang dibayangkan gitu. Kalau dulu waktu aku waktu aku masih kecil gitu, masih suka diambil gambar sama almarhum papa, itu kan cuma action selesai, kita nggak lihat kanan kiri, ya wis kayak ngono wae. Nah kalau ini kan kita harus berusaha, harus perfect gitu loh. Nah setelah itu udah ya kita lanjut. Habis udah selesai di Lawang Sewu. Aku lihat jam kayaknya ini udah bisa kita masuk ke hotel itu udah bisa gitu. Aku juga kasihan lah ya, yang namanya kayak gitu tuh dibilang simple, dibilang sepele, tapi benar-benar ngeluarin tenaga dan capek gitu. Nah setelah itu aku lihat jam, ternyata waktu kita udah bisa buat masuk ke hotel. Aku bilang sama kru KJP, udahlah ya kita selesai sampai di sini dulu, kita istirahat dulu, nanti bisa dilanjut sore atau keesokan harinya lagi gitu. Terus alhamdulillah kru KJP juga
mereka ngomong sih ya, ngomong kita gitu loh. Ya Mbak, nggak apa-apa, mereka juga tahu posisi kita. Mesti Mbak Denny sama Mas Didi itu pasti capek gitu. Oke Mbak, nggak apa-apa. Nah, sebelum kita masuk ke hotel, aku mikir, wah nanti kan rempong nih, belum makan siang gitu. Akhirnya kita makan siang dulu. Setelah makan siang, baru kita masuk ke hotel. Itu rempong lagi mau makan di mana lagi. Iya sih, gitu. Biasa kalau makan, ya nawarin, mau makannya sama apa, mau sahurnya sama apa. Jadi kita nggak ditulis ya, makan di sini gitu, enggak. Aku pribadi juga selalu nawarin ke mereka, karena apa? Belum tentu yang aku suka, yang suami aku suka itu mereka suka gitu. Makanya aku, mau makan apa Mas, mau makan apa, dan mereka jawabannya terserah. Wah, terserah. Udah akhirnya ya udahlah, kita makan. Makannya di dekat hotel. Dekat hotel aja. Nah, setelah udah selesai makan, terus kita cus lah ke hotel. Terus kita istirahat berapa menit. Tapi di situ nggak istirahat ya. Seng ribut, masuk ke kamarnya yang A, lagi masuk ke kamar B. Wah, tukeran dulu, kamarnya yang sini. Wah, kayak gitulah pokoknya. Wis guyon, onone ke guyon. Wis setelah itu yang namanya seneng ya, bareng-bareng dolan bareng-bareng. Jadi kan rasanya bilang muni istirahat, tapi ya gimana, sudah kayak gitu. Tapi aku tetap capek. Akhirnya aku tidur, istirahat sama suamiku. Yuk kita tidur dulu. Nggak tahu mereka ngapain, aku juga nggak tahu. Yang jelas aku sama suamiku tidur. Terus A few moments later. nah, terus 4:30 kita dibangunin ya, dibangunin sama kru KJP. Mbak, Mas, mau ambil lagi apa enggak? Gitu. Terus aku mikir, aduh, kalau mau keluar kita kemana? Sebenarnya kita ada pemikiran sih pengen ke satu tempat gitu, tapi kembali lagi aku tuh kalau udah di hotel mau keluar males gitu. Akhirnya gimana ya gitu. Terus aku bilang, Mas, kalau kita ambil di area sini aja gimana gitu ya sayang. Terus dari kru KJP bilang, nggak apa-apa Mbak, kembali lagi mereka itu ngomong kita, terserah Mbak Denny mau di mana. Terus akhirnya yuk kita ambil. Terus aku ganti baju, mana ya, di mana, coba gimana kalau di lorong. Kita ambil di lorong gitu. Kita tuh nggak ada catatan tulisan ambil di sini itu enggak ya, ya kayak gitu aja, ambil di lorong. Akhirnya kita ambil, udah selesai. Mana lagi ya, terus aku mikir mana gitu. Akhirnya gimana kalau kita ambil di kafe bawah gitu, di kafe gitu. Oh, oke deh, nggak apa-apa, tapi ganti baju lagi ya. Balik lagi, aku ganti baju lagi. Udah, aku selesai ganti baju, terus kita kafe. Alhamdulillah juga, terima kasih juga buat aku itu di sana minta izin juga sama manajernya minta izin, boleh nggak? Alhamdulillah kita diberi izin, kita juga free, gratis, tidak di budget biaya, nggak dipungut biaya. Terima kasih juga sudah memfasilitasi kita. Akhirnya kita ambil memang pada saat itu, tapi itu kita sholat maghrib dulu ya, sambil aku ganti baju, kita sholat maghrib dulu, istirahat lagi, terus kita itu ambil di bawah. Setelah ambil di bawah, memang kita mikirnya malam, ya udah, emang di situ tuh kita pengennya ambil di pas momen malamnya. Malam sudah kebetulan. Setelah itu malam kita ambil di kafenya. Di situ rempongnya ada yang harusnya duduknya gini, ada yang harusnya gini, yang kayak gini Mbak, yang kayak gini. Iyalah. Ditambahi talent juga yang seperti talentnya ini. Kayak gini, talentnya harusnya nyium sini, gini, pokoknya lucu. Tapi di situ ya kembali lagi, walaupun kita ayal-ayalan kayak gitu, tapi kita nggak ada permasalahan, nggak terus sambil pegang gitu, enggak, guyon gitu ya. Relax. Udah. Terus udah kita ambil di bawah, selesai.
kita istirahat lagi. Kita istirahat, terus aku mikir suamiku nih yang dia kan termasuk orang yang gampang lapar. Nah, terus dia kayaknya udah lapar lagi. Aku nawarin ke kru KJP, gimana mau makan apa? Makan malam kita mau keluar atau mau makan di sini aja? Dan kembali lagi mereka jawabnya manut. Ya akhirnya ya udahlah, aku mikir gini, kalau kita keluar, kita mau makan di luar rempong kayak gini, kita ambil simpel aja apa ya, kita delivery aja gitu. Akhirnya udah kita pesen, terus di delivery, kita pesen makan di situ kan. Kita ada 3 kamar. 3 kamar, harusnya kan makannya aku makan di kamarku, terus mereka tidur makan di kamar mereka. Enggak, kurang rame, kurang asik. ya kita ngumpul jadi satu di kamar satu, di situ kita makan bareng-bareng, plus tambahi guyon sing wah lucu. Akhirnya setelah makan kita sempat permainan lucu. Udah sampai malam capek. Akhirnya capek, kita kembali ke kamar kita masing-masing. Terus pagi aku dibangunin ya, kita di jam 7. Mbak, nanti kita mau itu di mana gitu, mau ambil di mana? Aku bilang belum tahu. Ya udah, ini kan masih pagi, aku mau renang. Nah, maklum ya, kan kita wong desa datang ke kota, di penginapan ada kolam renangnya. Wah, kesempatan kita berenang. Nah, di situ berenangnya nggak berenang yang olahraga gitu, nggak. Berenangnya dolanan sing guyon, sing ora. Wah, ece-ecean. Nah, wis. Nggak bisa renang lah, apalah, gaya batu lah. Karena kita semua pada banyak yang nggak bisa berenang, ditimbang sing bisa renang. Terus udah selesai berenang, terus kita sarapan ya. Mandi. Iyalah, maksudnya mandi terus sarapan. Terus setelah sarapan selesai, kembali lagi aku ditanyain, Pak, kita mau ambil di mana habis ini? Aku mikir, aduh, mana ya? Aku mikirnya ngambil tempat yang jangan rame banget, tapi mana? Pasti tempat-tempat kan waktu itu juga waktu libur ya, pasti rame. Itu akhirnya. Nah, di sela-sela itu kita ditelepon sama saudara kita. Kebetulan kita juga punya saudara di Semarang. Terima kasih Mas Seno udah kasih kita support, udah kasih kita fasilitas juga gitu. Kita ditelepon sama Mas Seno. Kebetulan Mas Seno juga tahu kalau kita lagi di Semarang ambil gambar gitu. Terus ditelepon, Mbak, Mas, lagi di mana dan segala macam lah, mau kira-kira mau ambil di mana gitu. Terus mikir. Tapi kebetulan kita pada saat itu butuh rumah ya, buat kita butuh rumah. Buat background rumah lah gitu. Butuh rumah. Buat sih sebenarnya waktu itu kita nggak mau, udah selesai kita nggak ambil lagi, kan nggak masalah. Karena kita waktu itu butuhnya cuma rumah gitu. Kita nanti ambil di rumah pas pulang nggak masalah gitu. Cuman waktunya juga masih itu ya, masih siang. Akhirnya ya udahlah, ambil aja di tempatku gitu. Mas Seno bilang kayak gitu, ambil aja Mbak di rumahku. Aku pikir ya udahlah, sambil silaturahmi kita ya udah. Ngomong di Semarang juga. Kita kan juga jarang-jarang silaturahmi ke rumah Mas Seno gitu. Dek Seno ya. Dia biasanya protes kalau tak panggil Mas. Kenapa Mbak kok panggilnya aku Mas? Manggil dong aku Adek gitu. Tapi kan aku nggak sadar, karena kan setiap kalau yang laki pasti aku panggil Mas gitu. Nah, setelah itu selesai, terus kita ke check out, kita ke rumah Mas Dek Seno. Ke rumah Dek Seno. Kita ke rumah Dek Seno, di sana kita udah disediain, Mas. Terima kasih lah pokoknya, dari makan, dari apa kita disediain. Setelah itu selesai, terus kita ambil adegan. Iya, mesti selesai ambil adegan, selesai. Tapi di situ rempong lagi. Rempongnya kayak gini. Ini yang jadi
talentnya. talent yang jadi pelakornya siapa? Nggak ada lagi. Sedangkan talent yang sebelumnya udah jadi talent yang di awal, masa diambil lagi buat jadi pelakor? Akhirnya di otak atik lagi, di otak atik. Nggak apa-apa, yang penting jauh gini ya sekarang. Nggak kelihatan mukanya. Nggak kelihatan mukanya, jangan sampai kelihatan mukanya. Trik, ya jangan sampai kelihatan mukanya gini-gini. Selesai, akhirnya udah kita ambil rempong, mobilnya diulang-ulang, yang maju mundur, yang sini sudah action, yang sana nggak denger action, karena kita kan nggak pakai mic ya, nggak pengeras suara, kita kan nggak pakai, jadi action gitu. Nah, udah selesai. Nah udah, wes panas, kita mandi di tempat di rumahnya Dek Seno. Setelah itu kita pulang, kita makan siang. Kita makan siang. Setelah makan siang selesai, kita tuh perjalanannya itu gini, kita tuh santai, capek ya berhenti, enggak ya kita ayo jalan. Cuman kayak gitu, nggak ada ini harus gini enggak. Ya kan memang kita kan terhalang oleh budget dan segala macam, jadi kita ya memang kita nikmatin ya. Saja. Nah, setelah itu selesai, kita pulang sampai sini malam ya. Malam karena kita berhenti mampir sholat gitu, kita berhenti sholat lagi gitu, jadinya udah selesai gitu kita kembali sampai rumah kita ya nggak terus berpisah, gabung lagi jadi satu lagi, guyon lagi, pokoknya anaknya kayak guyon ya. Alhamdulillah ya, kita tuh ya mungkin kayak gini karena aku sama suamiku berusaha dan memang benar-benar kita tuh tulus bersaudara ya. Mungkin ya kita mengharapkannya juga mereka kembali lagi tulus juga bersaudara gitu. Udah selesai seperti itu, selesai kita pulang. Mereka pulang ke rumah masing-masing, terus udah selesai ya udah, terus editing mulai bekerja edit. Terus yang edit ke rumah lagi, ini udah seperti ini gimana Mbak, kurang apa kurang gimana lagi, apa ada ide lagi gitu. Kan itu kita pulang, yang editing mulai beraksi. Setelah editing beraksi, editingnya udah selesai tuh, udah selesai. Kesini Pak gimana nih ini, nggak langsung jadi, ada lagi ayel-ayelan, aku nggak suka yang itunya, biasa lah ya pokoknya yang penting cerita itu benar-benar cerita real, ceritanya itu lucu, real, kita menikmati. Singkat panjangnya ya emang kayak gitu. Jadi gimana ya, asik seru lucu. Kembali lagi terima kasih buat KJB TV. Terima kasih dulu buat keluarga kami berdua yang selalu mensupport kita. Terima kasih juga buat kedua orang tua kita. Terima kasih buat KJB TV, Mas Ruli kasih. Terus terima kasih juga buat siapa ya? Pokoknya yang terima kasih buat kita. Semua keluarga, semua sahabat dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih yang untuk bisa disebutkan satu persatu yang sudah mensupport, yang selalu mendukung kami. Pokoknya terima kasih sekali. Dan tidak lupa kami juga selalu memohon dukungan. Jangan lupa like, komen. Yang belum subscribe jangan lupa dipencet itu tombol subscribe. Terus mungkin kita akhiri dulu ya.
Nanti kita lanjut lagi di acara podcast yang selanjutnya. Kita kupas lagu kedua kita yang berjudul Mendolong Bekas Ning Dodo. Nah, nanti kita di lain waktu kita kupas lagi, insya Allah ya. Dan mungkin sekian dulu dari kami. Salam sehat selalu. Salam kemrewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.